Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Netizen Bali semeton beli koplik dan get limet. Jumpa lagi dalam acara Melituak, mengobrol literasi, tuntaskan hoak. Acara ini adalah acara literasi terkait dengan pemanfaatan teknologi digital. Pada kesempatan kali ini hadir kembali bersama kita narasumber kita, Bapak Ide Bagus Ketut Agung Ludre. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Tuaji langsung saja untuk mempersingkat waktu. Menurut Tuaji, di masa pandemi ini, bagaimana perkembangan literasi digital kita? Apakah meningkat, menurun, atau jalan di tempat? Kemudian, apakah Tuaji memiliki informasi atau data terkait dengan penyebaran hoak dan lain sebagainya, terkait juga dengan pelaksanaan literasi digital yang dilaksanakan oleh Diskominfos? Apakah kelihatan ada relevansi yang signifikan begitu? Nah, begini Bu Sukma. Pada saat pandemi COVID-19, pemerintah hampir semua fokus dalam rangka penanganan pandemi. Jadi semua instansi terkait juga fokus bagaimana menangani pandemi. Yang kedua, pada saat itu mungkin giat literasi juga terbatas, terutama berkaitan dengan penanganan COVID-19. Yang ketiga, pada kondisi masyarakat tertekan, tidak boleh melakukan kegiatan apapun, mereka hanya tinggal di rumah dan keluar dibatasi, mereka semua bermain di media sosial. Sehingga begitu ada informasi berkaitan dengan COVID, benar atau tidak, apalagi kalau dalam posisi itu memihak kepada kepentingan pribadinya. Contohnya begini, pemerintah menyerukan tidak berkerumun, tidak berkumpul, hindari keluar rumah, kalau bisa dikerjakan semuanya dilakukan di rumah, jaga jarak. Nah, pada posisi itu mereka sudah biasa melakukan kegiatan di luar, apalagi untuk mencari nafkah dan sebagainya. Tiba-tiba ada informasi mengatakan bahwa itu adalah hoax, bahwa virus itu tidak ada. Ini maksudnya, nah ini kan menyebar sangat cepat karena didorong oleh emosi pribadinya untuk sebenarnya mereka cepat keluar dari posisi itu. Jadi justru pandemi malah meningkatkan berkaitan dengan media sosial. Banyak, karena mereka di rumah monitoring semua kegiatan, informasi diambil dari sana. Nah, pada saat itu ada sekelompok masyarakat yang juga sudah merasa bosan di rumah. Pekerjaan tidak bisa diambil di luar rumah. Begitu ada informasi mengatakan bahwa orang menyebarkan hoax bahwa ini tidak benar, wah ini disebarin banyak terus. Jadi sebenarnya di masa pandemi ini menurut Waji literasi harusnya lebih ditingkatkan lagi? Harus, cuma masalahnya lebih pada fokus kepada masalah pandeminya. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kenapa itu dilakukan? Fokus terhadap berita-berita hoax terkait pandemi gitu aja. Jadi virus itu memang ada, kita berikan datanya dan orang yang sudah terkena virus berapa, dampaknya seperti apa. Pada saat kedaruratan kondisi negara, Presiden boleh mengeluarkan perpu untuk menangani. Dan semua orang harus tunduk dengan hal itu. Karena ada kepentingan yang lebih besar diselamatkan untuk kepentingan negara ini. Jadi pada saat yang namanya kondisi kedaruratan itu, kita tidak bicara lagi demokrasi, kita bicara lagi lebih bagaimana menyelamatkan masyarakat yang lebih luas. Baik, terus terkait dengan berita hoax, meskipun kita tidak akan bicara data secara pasti ya, karena kita juga belum pernah melakukan riset, secara kecenderungan tuh Haji, meningkatkah atau menurunkah berita hoax? Kalau pada saat pandemi, di awal pandemi sangat luar biasa. Satu, kemungkinan masyarakat kita juga nggak tahu apa itu virus COVID-19. Kedua, yang tadi saya sampaikan, ada emosi dalam diri yang sudah tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar, sehingga begitu ada informasi bahwa itu tidak benar, ada perlawanan. Seolah-olah negara ini membatasi gerak-gerik semua orang. Ketiga, kita terlambat untuk menyampaikan data informasi ini ke publik. Karena apa? Karena data yang harus dikeluarkan oleh Satgas itu betul-betul tervalidasi. Siapa korbannya, berapa jumlah korbannya, yang berapa usianya, terkontaminasinya COVID di mana, kan ini harus jelas. Jadi tidak sebebas orang lain ngomongnya wah begini-begini, nggak bisa.
pemerintah harus dengan teliti, dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah apa? Ada karantinanya, ada pengobatannya, ada vaksinnya. Waktu itu kan ada penolakan vaksin, macam-macam kan. Jadi memang melalui literasi digital lah diharapkan masyarakat memanfaatkan media sosial dengan baik agar informasi yang terkait dengan pandemi tidak begitu saja serta-merta diterima, tapi kemudian dicari informasi pembandingnya, dicari kebenarannya kembali. Nah, contohnya sekarang di mana-mana di lembaga penyiaran TV kan selalu meliterasi masyarakat, gunakan masker, pakai vaksin. Kalau kalian ingin selamat atau masyarakat sekitar kita juga selamat, ini edukasi bahwa memang betul sudah terjadi. Kadang-kadang masyarakat kan ada istilahnya perlawanan. Ke dalam situasi yang normal tiba-tiba berubah, tidak boleh ngapa-ngapain di rumah. Bener nggak? Karena mereka juga udah tahu. Seolah-olah ada pemaksaan, apalagi euforia demokrasi kita sedang tumbuh. Ini namanya pemaksaan, tidak demokratis lah, kan berbahaya ini. Tapi negara dalam posisi itu boleh mengambil alih demi kepentingan yang lebih besar. Baik Tuh Haji, jadi memang mengulang kembali apa yang Tuh Haji sampaikan baru saja bahwa teknologi digital utamanya media sosial sudah sangat perkembangannya luar biasa, dan kemudian juga penggunanya juga luar biasa, dan kemudian juga literasi digital harus dilakukan oleh semua pihak secara terus-menerus. Tidak boleh berhenti, dan jangan pernah mengatakan bosan untuk melakukan literasi. Kalau menurut Tuh Haji, seberapa jauh sih, seberapa besar sih keterlibatan lembaga-lembaga lain diperlukan dalam pelaksanaan literasi digital, termasuk juga acara-acara seperti acara kita ini nih, acara talkshow Melituak, mengobrol literasi tuntaskan hoak. Nanti kita akan seterusnya berbicara dengan beberapa narasumber terkait dengan literasi digital. Seberapa penting sih sebenarnya acara ini mampu memberikan kontribusi kepada pencerdasan masyarakat terkait penggunaan teknologi digital atau media sosial? Jauh, banyak manfaatnya. Dan ini kan bagian dari salah satu yang kita lakukan. Banyak kan para artis bikin podcast berkaitan dengan masalah ini juga. Itu kan literasi juga. Bahwa COVID itu iya, gitu. Isu-isunya yang ditampilkan, dan narasumbernya juga pemerintah yang betul-betul paham betul bagaimana dalam penanganan pandemi dan sebagainya. Banyak manfaatnya. Sehingga pandemi itu oleh pemerintah dalam 2 tahun bisa kita kendalikan. Dan hasilnya sampai hari ini masyarakat juga sudah, kalau dulu dipaksa untuk orang divaksin ya, sekarang orang rela datang untuk divaksin. Karena dia tahu betul bahwa ini betul-betul ada, dan ini pandemi. Ini salah satu boleh dikatakan keberhasilan dari semua sektor yang mampu meliterasi masyarakat kita. Jadi jangan usah berhentilah melakukan literasi, walaupun kadang-kadang ada perasaan bosan, jenuh. Apa iya ya masyarakat mau mendengar? Jangan pernah salah. Sekarang masyarakat A mendengar, mungkin besok C yang belum mendengar sehingga dia bisa mendengar lagi. Jadi harus diulang dengan isu-isu yang makin bertambah. Dan ketiga, tidak hanya berkaitan masalah pandemi, banyak hal harus Anda sampaikan. Nanti lagi 2023, 2024 itu tahun politik. Masyarakat kalau tidak diliterasi dari sekarang bagaimana menggunakan media sosial, banyak akan hal terjadi berurusan dengan urusan hukum. Nanti ada pencemaran nama baik, ada sebagainya. Walaupun itu boleh diselesaikan pada saatnya mereka sudah bisa saling menerima dan memaafkan. Saya nggak ngerti istilah hukumnya apa namanya, mungkin Bu Sukma lebih tahu. Tapi setidak-tidaknya itu menguras energi juga. Makanya pesan saya satu, gunakan media sosial Anda, bermainlah jari Anda pada saat Anda dalam emosi yang stabil. Jangan pernah Anda gunakan jari Anda di media sosial kalau emosi Anda tidak stabil. Itu pesan saya sama semua orang. Baik Tuh Haji. Jadi Suksema pisan gitu Haji atas betul. Informasi maupun penjelasan-penjelasan yang diberikan, sangat memberikan pencerahan kepada kami, dan ada beberapa poin yang saya tangkap
utamanya selaku pembawa acara Melitua ini, jadi bahwa jangan pernah berhenti melakukan literasi digital dan jangan pernah berkecil hati sekecil apapun usaha yang kita lakukan dalam melaksanakan literasi digital itu bukanlah suatu halangan. Yang penting kita berusaha dan kita mencoba untuk berbuat bagi masyarakat Bali dan Indonesia pada memberi umumnya. manfaat lebih banyak kepada masyarakat luas. Yang ketiga, ini ingat Bu Sukma, tetap harus disampaikan. Kalau dulu Pak Mionya bilang mulutmu adalah harimaumu, hari ini jarimu adalah harimau. Dan sudah banyak orang dipanggil oleh Polda, oleh kepolisian berkaitan kesalahan menggunakan jarinya di media sosial. Biasanya orang itu adalah emosi lagi tidak stabil. Ya, jadi ini saya selalu sampaikan kepada masyarakat, pada publik, pada teman-teman di opini publik. Ayolah, mari kita bermedia sosial dengan cerdas, cakap, dan memberi manfaat yang lebih luas kepada kita semua. Jangan pernah bermain media sosial kalau dalam emosi Anda tidak stabil. Baik, saya catat Gitu. Tuh Haji dan saya Ya. sampaikan kepada netizen Bali, Semeton, Beli Koplik dan Gak Limet, catat. Jaga emosi dalam bermedia sosial. Jarimu harimaumu. Jangan hanya ingin bersenang-senang di media sosial, terus kita menjadi pelanggar hukum. Jangan ya, rugi kalau media sosial hanya membuat kita Ancamannya bergerak ke arah yang negatif. Ancamannya, jangan Oke. salah. 5 tahun. Undang-undangnya seperti apa tuh, Ji? Undang-undang ITE ada, undang-undang pornografi ada, di KUHP juga ada. Itu semua ada ancamannya. Dan bisa kepada siapa saja. Pada siapa saja. Dan yang masalahnya karena sekarang sekalian semua bisa jadi netizen jurnalisme kan. Memang apa bedanya dengan wartawan? Beda. Wartawan dilindungi oleh Undang-Undang 40. Dia ada kode etik jurnalistik. Dan Jadi, dia menjadi wartawan harus suka. Selain bisa menimpa siapa saja kasus-kasus hukum akibat pelanggaran dalam bermedia sosial, pelanggaran itu meskipun disengaja atau tidak disengaja gitu Haji ya? Tetap dalam proses. Baik tuh Haji. Karena bahasa hukum tidak mengenal disengaja atau tidak disengaja. Kalau kita tidak salah paham. ada satu undang-undangnya menyebabkan orang lain meninggal, entah itu disengaja atau tidak sengaja, tetap juga kena pidana. Itu salah satu undang-undang. Baik tuh Haji, kami sangat paham. Jadi demikianlah tadi bahwa penjelasan tuh Haji, disengaja ataupun tidak sengaja, semua bisa terjerat pada kasus hukum akibat pelanggaran penggunaan media sosial. Dan itu pula yang menyebabkan kami dari Seksi Opini Publik akan senantiasa terus-menerus melaksanakan literasi digital kepada semua lapisan masyarakat yang ada di Bali. Sekali lagi kami sampaikan, jika digitalisasi itu adalah keniscayaan, maka literasi digital adalah suatu keharusan. Baik demikian, netizen Bali, Semeton, Beli Koplik dan Gak Limet. Jangan bosan sampai di sini, karena untuk sesi-sesi selanjutnya, Melitua akan selalu hadir ke hadapan Anda dengan narasumber-narasumber lain, dengan topik-topik literasi digital yang lain. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Om Santi, 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 Om.